Oke, mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. iya, anak-anak, perkenalkan, karena mungkin kalian baru pertama kali ketemu Pak Heri ya. Di sini Pak Heri akan mengajar kalian nanti 1 tahun ke depan nanti matematika mapelnya. Nah, nanti di situ matematika ada 2 guru. Guru yang pertama itu utama Pak Heri, yang kedua nanti siapa. Ya, nanti yang kedua nanti akan melanjutkan materi. Nanti di semester pertama ini di awal tahun ini nanti akan ada 3 bab anak-anak. Nanti bab-bab yang akan kalian pelajari bisa kalian lihat di apa di e-learning karena sudah Pak siapkan di sana. Maka dari itu, karena hanya 3 mapel dan seminggu sekali bertemu, maka dari itu, anak-anak, Pak hanya pesan kalau nanti ada pembelajaran PJJ seperti ini, kalian Pak Iri harapkan untuk proaktif dengan Bapak Ibu guru terkait dengan materi. Selama pembelajaran, jam-jam pembelajaran nanti insya Allah Bapak Ibu guru yang membantu kalian mengajar, insya Allah nanti akan standby. Seperti Pak Iri nanti kita usahakan. Nah, kemarin sudah kita memberi masukan kepada Bapak Ibu guru terkait dengan pembelajaran yang seperti ini, PJJ seperti ini, 1 tahun hampir 2 tahun ya anak-anak ya. 1 tahun ini banyak feedback dari orang tua wali siswa. Jadi terkait dengan pembelajaran seperti ini ada beberapa Bapak Ibu guru yang mengajar tanpa pernah tatap muka. Maka dari itu kami menyarankan sekali sekarang untuk pembelajaran menggunakan berbasis telekonferensi atau bisa menggunakan WA group boleh tidak ada masalah sementara. Ini ada beberapa yang sudah membuka video. Ini alangkah baiknya kalau di videonya dibuka, tapi kalau malu-malu nggak apa-apa. Jadi untuk sementara kalian bisa melihat wajahnya Pak Eri, belum ketemu di madrasah, nanti kalau udah ketemu bisa menyapa. Oke ya anak-anak ya. Untuk hari ini Pak Eri nggak akan memperkenalkan diri panjang lebar karena hari ini nanti karena kita sudah ketinggalan 1 langkah ini anak-anak. Kemarin pada hari Selasa kita libur untuk Idul Adha. Kemudian teman-teman kalian sudah masuk yang bab pertama. Maka dari itu hari ini kita akan membahas materi untuk bab yang pertama. Oke, Peri siapkan dulu. Nah, di sini Peri sudah menyiapkan yaitu adalah pangkat tidak sebenarnya anak-anak. Di sini kalian nanti kita sambil belajar di sini nanti boleh kalian bertanya karena nanti yang berbasis pembelajaran yang sekarang di era 4.0 ya 4.0 ini tidak lepas harus wajib menggunakan TIK. Maka dari itu pembelajaran sekarang tidak seperti dulu zamannya konvensional kita menggunakan kapur atau menggunakan spidol. Sekarang menggunakan touchscreen atau menggunakan yang seperti ini, touchpad seperti ini. Oke, yang pertama, jadi mau tanya dulu yang pertama terkait dengan pangkat. Ini mungkin dari kalian kelas berapa ya? Kelas 1 dulu, kelas 7 lah. Kelas 7 pasti mengenal pangkat. Pangkat itu apa ya? Contohnya di sini, ada 3 pangkat 2. Kemudian ada 2 pangkat 5. Kemudian ada 5 pangkat 3 misalkan. Apa itu sebenarnya pangkat itu? Ada yang tahu? Pangkat itu apa sebenarnya anak-anak? Pangkat itu, kalau Pangkat ini itu hasilnya, ya? perkalian berulang. Oke, pangkat itu adalah perkalian berulang. Benar. Namanya adalah perkalian berulang. Berulang. Bagus sekali ini. Ini adalah pangkat berulang. Ya, perkalian berulang dengan bilangan yang sama anak-anak ya. Ini yang pastinya itu. Kalau ada 3 kuadrat berarti 3 kali 3. Ini berulang. 2 kali berulangnya. 2 pangkat 5 berarti yang berulang adalah 2-nya. 2 kita berulang berapa kali? Sebanyak 5 kali. Jadi seperti ini. Ini perkalian yang berulang sebanyak 5 kali. Atau 2 pangkat 5. Perkalian berpangkat atau bilangan berpangkat. 5 pangkat 3 berarti 5 dikali 5 dikali 5. Ini semuanya berisi tentang perpangkatan. Ini adalah pangkat sederhana yang sudah kita pelajari waktu SD dan MI dan sekaligus waktu kelas 7 semester 1 mungkin, Pak Erik lupa. Maka dari itu, ini nih yang materi biasa lah kalau kita bilang. Tapi yang
materi nanti akan kita pelajari, yaitu adalah materi di mana kalau kita pangkatkan adalah 2 pangkat 2 per 3, 4 pangkat negatif 2, kemudian 5 pangkat berapa ya? Pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 misalkan. Nah, ini nanti materi yang akan kita bahas seperti ini. Ini berapa nilainya? Kan begitu. Apakah ini sama seperti konsep perpangkatan? Nah, ini berbeda. Tapi konsepnya sama anak nanti perkalian berulang. Cuma nanti konsep-konsep seperti ini nanti akan kita pelajari menggunakan sifat-sifat. Maka dari itu sebelum kita masuk mengerjakan soal-soal yang ada di sini nih, nah yang Ferry sampaikan di warna biru ini, nah nanti di sini akan kita kenalkan yang namanya sifat-sifat dulu. Sifat-sifat perpangkatan. Nah, sifat-sifat perpangkatan ini nanti Ferry hanya menyampaikan 5 sifat anak-anak, tolong diperhatikan ya. Karena nanti agak sedikit, mungkin bagi kalian yang kurang suka dengan matematika pasti, ya agak sedikit gimana begitu pasti. Nah, yang pertama, tapi nggak ada masalah, nah kita coba mulai hari ini matematika itu ispan gitu ya. Yang pertama, jikalau kita menggunakan simbol dulu ini, nah ada 2 dipangkatkan 3 sama tadi, dikalikan 2 dipangkatkan 5. Nah, sama seperti di sini contohnya ya. Ini hasilnya nanti akan berubah menjadi 2 pangkat 8. Kok bisa, Pak? Di sini. Sifat yang pertama anak-anak, jikalau ada bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, maka nanti pangkatnya ini akan berubah menjadi penjumlahan. Ini dapat dari mana, Pak? 3 ditambah 5. Nah, begitu. Sehingga nanti kalau kita lihat soal yang ada di sini nih, berarti nanti jawabannya adalah 5 pangkat 5. Dengan cara bisa kita lihat, di sini pangkat 2 dengan pangkat 3 jumlahkan saja menjadi 5 di sini. Tapi syaratnya anak-anak, syaratnya di sini adalah bilangan pokoknya sama ya. Di sini 2, di sana 2, bilangan yang pertama 2, bilangan yang kedua 2. Bilangan yang pertama 5, bilangan yang kedua 5. Tidak boleh di sini 5 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 5. Tidak boleh menjadi 5 pangkat 5. Salah. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena bilangan pokoknya di sini berbeda. Di sini 5, di sana 3. Makanya ini adalah sifat atau trik di dalam matematika. Kalau menemukan soal seperti ini, nah nanti biasanya karena kita membahasnya pangkat tidak sederhana, maka soalnya ya seperti ini pasti nanti, model-modelnya itu seperti ini. Jadi tidak akan jauh berbeda. Maka dari itu kalau seperti ini Pak, kita menemukan seperti ini bagaimana? Ya udah, kita kalikan biasa. Di sini 25, di sini dikalikan 81. Silakan menggunakan alat berhitung boleh, kalian menggunakan perkalian bersusun boleh, tidak ada masalah. Ya, jadi tinggal dikalikan seperti biasa. Tidak bisa menggunakan sifat yang pertama. Begitu anak-anak ya. Ingat, di dalam sifat-sifat perpangkatan, inti dari utamanya adalah bilangan pokok atau eksponennya sama. Kalau Pak Edi bilang namanya bilpok, bilangan pokoknya sama. Kalau berbeda tidak boleh dipaksakan. Itu yang pertama. Itu syarat wajib menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ini Pak Edi hapus dulu. Ya, kita hapus dulu. Sifat yang kedua, kita masuk ke sini. Sifat yang kedua, sifat yang kedua itu nanti jikalau Pak tadi kan perkalian, pasti juga ada di dalam perkalian pasti juga ada pembagian. Nah, seperti apa Pak pembagiannya? Sama kita buatkan di sini. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 misalkan. Ini berubah menjadi berapa ini anak-anak ya? Pasti kalian sudah pada bisa menebak yaitu 3 pangkat 2, maaf 3 pangkat 3. Kenapa? Karena di dalam pembagian nanti pangkatnya berubah menjadi pengurangan. 5 dikurangi 2. Didapat seperti itu.
Jadi misalkan nanti kita memperoleh soal yang pangkatnya itu adalah pembagian, maka pangkatnya dibagi. Perkalian berpangkat menjadi penjumlahan, kalau pembagian berubah menjadi pengurangan. Contohnya kalau misalkan di sini beda contoh lagi, A pangkat 2 B pangkat 7 misalkan, dibagi A pangkat 5 maaf, B pangkat 1 misalkan. Nah, bentuk seperti ini anak-anak, bentuk seperti ini kalian juga bisa merubah dalam bentuk pecahan, supaya kalian lebih lebih enak untuk melihatnya, yaitu A pangkat 2 B pangkat 7 dibagi A pangkat 5 B pangkat 1 misalkan. Nah, seperti ini boleh, tidak ada masalah. Nah, nanti di dalam, pembagiannya, kan ini adalah pembagian kan ya, yang sama, nah ini sama ini. Nah, ini sama, kita tulis di sini, A, pangkatnya berapa? 2 dikurangi 5. Waduh, kok lebih lebih banyak pengurangnya, Pak? Tidak ada masalah, karena ini namanya pangkat tidak sebenarnya. 2 dikurangi 5 menjadi negatif 3. Kemudian yang kedua ini adalah yang sama saja, yang bisa dibagi. Nah, B pangkat 7 dikurangi 1. Nah, nah ini seperti ini. Jadi kalau ada, beberapa variabel atau beberapa angka, nah biasanya variabel dengan angka karena ini termasuk dengan aljabar kan anak-anak ya. Tapi tidak ada masalah, nanti kita nggak akan membahas aljabar, yang di mana materi aljabar dari kelas 8 pasti kalian tidak suka. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Nah, kalau kita menemukan soal seperti ini, berarti yang kita hilangkan yaitu yang variabelnya sama. A dengan A, B dengan B. Sama tadi, 3 pangkat 5, 3 pangkat 2 dibagi. Karena ini adalah dianggap sebagai bilangan pokok yang sama, A dan B ini bilangan pokok yang berbeda. Kalau pembaginya ada yang A dan B, bilangan pokoknya sama, A dengan A, B dengan B. Itulah dari sifat pembagian. Gitu. Nah, Pak, lah nanti pangkatnya negatif sebentar, sabar. Nanti habis ini akan kita bahas sampai di situ. Tenang, dan hari ini kan kita record ya, nanti bisa kalian pelajari ulang lagi menggunakan YouTube. Nanti tempatnya Pak Iri ada YouTube-nya, nanti tinggal kita share di bahan ajar kita. Oke, kita lanjut. Sifat yang ketiga, anak. Sifat yang ketiga, kita hapus dulu yang di sini. Sifat yang ketiga, nah, sekarang kalian sudah tunggu-tunggu, tapi nanti dulu sabar. Nah, yang ketiga itu adalah jikalau ada pangkat dipangkatkan, namanya pangkat dipangkatkan. Nah, di sini pangkat dipangkatkan. Bagaimana ya Pak ya? Kok bahasanya kok pangkat dipangkatkan? Contohnya seperti ini, 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 3 begitu, maksudnya begitu. Jadi ada 2 kali perpangkatan, 2 tingkat lah. 2 pangkat 5 dipangkatkan 3 kembali. Maka dari itu ini hasilnya 2, 5 dikali 3. Itu menjadi 2 pangkat 15. Nah, kita ulangi sebentar. Pangkatnya jika ada sifat pangkat dipangkatkan, pangkatnya berubah menjadi perkalian di sini. Ya, di sini. Jadi nanti jikalau ada 2 pangkat 5 dipangkatkan 3 menjadi 2 pangkat 5 kali 3, 15. Kalau perkalian berpangkat, beda ya. Perkalian berpangkat nanti dijumlahkan pangkatnya. Kalau pembagian berpangkat, berarti pangkatnya dikurangkan. Kalau pangkat dipangkatkan menjadi pangkatnya dikalikan. Nah, di situ. Paham ya? Contoh Pak Eri punya contoh di sini ada angka 4 pangkat 10. Nah, misalkan. Nah, bisa kalian bayangkan 4 pangkat 10. Nah, kalau kita kasih tanda kurung di sini, ini angka 4 anak-anak ya. 4 pangkat 10, 4 itu kan bisa diperoleh dari angka berapa anak-anak? 2 pangkat 2 kan? Nah, 2 pangkat 2, pangkatkan lagi berapa tadi? 10. Nah, menjadi 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 20. Nah, ini tinggal dikalikan saja nih di sini.
2 kali 10 menjadi 20. 4 ini adalah 2 pangkat 2. Betul kan ya? Kalau 8 berarti 2 pangkat 3. Kalau 16 2 pangkat 4. Kalau berapa ya? Ya nanti dicari sendiri. Ya, oke. Bentar ini punya Pak Edi agak sedikit trouble nya. Dah. Oke. Itu sifat yang ketiga, Anak. Sifat yang ketiga adalah pangkat dipangkatkan. Nah, sifat yang keempat, ini sifat yang keempat nanti kita akan ketemu dengan yang kalian tunggu-tunggu, pangkat negatif. Nah, di sini pangkat negatif. Pangkat negatif nanti contohnya tadi ya 4 pangkat pangkat negatif 2. Ini bisa ditulis menjadi 1/4 pangkat 2. Pangkat negatif berubah menjadi pecahan berpangkat. Nah, ini berubah menjadi pecahan berpangkat. Pecahan berpangkat. Ya, pangkat 4 pangkat negatif 2 berubah menjadi 1/4 pangkat 2. Ini menjadi pangkat pecahan berpangkat. Kalau misalkan lagi contoh di sini adalah 1/5 pangkat 6, nah ini berubah menjadi 5 pangkat negatif 6. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, di sini ini adalah sifat pangkat negatif itu berubah menjadi pecahan berpangkat atau sebaliknya pecahan berpangkat berubah menjadi pangkat negatif. Jadi namanya imbal balik. Nah, gitu. Jadi di sini ada kata-kata ini adalah pangkat negatifnya. Nah, ini adalah pangkat negatifnya. Kemudian yang warna merah ini saya disampaikan ini adalah pangkat negatifnya. Kemudian pangkat positifnya adalah yang biru. Nah, kan positif nih. Tadi harusnya 4 pangkat negatif 2, negatif. Kalau dirubah dalam bentuk pangkat positif menjadi 1/4 pangkat 2. Jadi positif itu nanti. Kemudian 1/5 pangkat 6 ini adalah pangkatnya pangkat positif. Bisa kita rubah menjadi pangkat negatif, yaitu menjadi 5 pangkat negatif 6. Kita kan ya. Jadi ada bisa pangkat negatif, pangkat positif, tapi dalam bentuk pecahan. Itu sifat yang keempat. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu dari dari 4 sifat ini? Ya, boleh? Siapa mau tanya? Ada yang mau tanya dulu? Nah, oke, ada yang mau Nggak tanya? ada. Tidak ada? Oke, kita Nggak ada. lanjut ya. Kita lanjut sifat yang kelima. Nah, nanti setelah sifat yang kelima bisa kita buka tanya jawab langsung ya, anak-anak ya. Nah, nanti sifat yang kelima, nah, ya yang kelima nanti yang mungkin kalian tunggu-tunggu di mana sifat yang kelima nanti mungkin Pak berarti agak susah di sini. Tidak susah anak-anak. Tidak susah, cuma karena ini adalah pangkatnya pecahan, nah kita ada ya, yang kelima ini adalah pangkat pecahan. Pangkat pecahan sama, tadi ada pangkat negatif berubah menjadi pecahan berpangkat, beda loh ya. Pecahan berpangkat, kalau ini pangkat pecahan. Contohnya nomor, ya nih soalnya di sini, 2 pangkat 2/3. Ini pangkat pecahan. Tapi kalau pecahan berpangkat berarti 1/4 pangkat 2. 1/2 pangkat 2. Begitu. Jadi kalau pecahan berpangkat nanti berubah menjadi bentuk akar anak-anak. Nah, di sini bentuk akar. Tidak tahu akar kuadrat atau akar pangkat 3, kita nggak ngerti. Atau akar pangkat 6, kita nggak tahu tergantung pada soal. Contohnya di sini nih. Kita buat di sini 2 pangkat 2/3. Yang menjadi bawah, yang di bawah atau dikatakan penyebut anak-anak,
ini nanti menjadi akarnya. Ini berubah menjadi akar pangkat 3, gitu. Jadi yang penyebut ini, nanti ini menunjukkan akarnya, akar pangkat berapa? Akar pangkat 3 dari 2 kuadrat. Oh, bentar, biar beda warnanya. 2 kuadrat. Inilah bentuk lain dari 2 pangkat 2/3 menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Jadi pecahan berpangkat berubah menjadi bentuk akar. Itu seperti itu. Ya. Jadi bentuk akarnya dilihat dari mana, Pak? Dari penyebut pecahan. Lagi contoh, misalkan di sini adalah 25 pangkat 1/2. Ini berubah menjadi akar pangkat berapa, Anak? Pangkat 2 dari 25. Hasilnya berapa? 5. Nah, kan begitu. Kalau ini apakah bisa dicari hasilnya? Belum bisa. Ya, belum bisa. Jadi tenang saja, tidak semuanya bisa dicari akarnya. Jadi kita biarkan aja seperti ini aman. Nah, kalau ada yang bisa kita selesaikan sampai yang paling kecil, boleh, tidak ada masalah. Karena yang di sini konsep kita, konsep dasarnya materi kita adalah pangkat tidak sebenarnya, tidak mencari hasilnya, kan begitu. Lagi misalkan di sini adalah 8 pangkat berapa ya? 3/2 misalkan. 8 pangkat 3/2. Itu berarti akar pangkat 2 dari 8 pangkat 3. Boleh. Seperti ini. Ya. Atau nanti bisa kita tulis ya. Ya ini karena ini pecahan, nah iya kita tulis seperti ini boleh. Kalau kalian sudah mahir lagi, akar 2 8 kali 8 kali 8. Menjadi berapa itu anak-anak? Ada yang tahu? Menjadi berapa? Ini bisa keluar anak-anak menjadi 8 akar 8. Iya, sip. Itu seperti itu. Ini tadi materi dari Pak Heri ada 5 sifat. Nanti untuk lebih detailnya untuk kalian berlatih, nanti ada uji kompetensi. Kita buat hampir sama soalnya anak-anak agak sedikit berbeda. Nanti mungkin ada satu soal yang nanti bisa kalian pecahkan sendiri dengan bantuan dari materi yang Pak Eri sampaikan tadi, silahkan. Jikalau masih ada pertanyaan, nanti boleh lewat grup WA kelas, nanti bisa langsung ke tempatnya Pak Eri. Ya. Dan untuk uji kompetensinya, selama ini kita menggunakan aplikasi CBT-nya Pak Eri, anak-anak. Jadi nanti kalian menggunakan akunnya, username dan password-nya sama seperti di e-learning, seperti yang kemarin-kemarin PAT-nya. Cuma nanti kalau kalian di e-learning-nya, akunnya ID-nya menggunakan angka 00, ya karena itu NISN, kita kunci di NISN, lah aplikasinya Pak Eri tidak bisa membaca angka 0 anak-anak, jadi maka dari itu angka 0-nya dihilangkan. Jadi nanti kita pakai akun e-learning tapi tanpa angka 0. Itu ya anak-anak ya. Oke, dari sini ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Ya, yuk siapa mau tanya? Oke, siapa mau tanya? Ini sudah 23 anak, alhamdulillah. Semoga yang hadir hari ini sehat semua anak-anak ya, Bapak Ibu keluarga semuanya sehat. Ya, kita hindarkan dari penyakit corona. Oke, ada yang mau tanya? Silakan Fadila, Faiz. Ya, siapa mau tanya? Oke, bisa di-unmute sendiri karena sudah Pak siapkan. Silahkan di-unmute sendiri boleh, bisa. Jadi untuk tempatnya Pak tidak Pak kunci. Jadi nanti bisa yang belum masuk langsung bisa masuk sendiri. Kemudian yang mau di-unmute silahkan di-unmute sendiri. Ya, silahkan. Ada yang mau tanya? Dari materi tadi, dari 5 5 apa, 5 sifat yang Pak sampaikan tadi, kira-kira ada yang belum paham siapa? Atau langsung ke uji kompetensi?
untuk mencoba? Ya? Ada yang tanya? Ah, kok malu-malu semua ini akhirnya. Oke, kalau tidak ada, mungkin ini pertemuan pertama kita dan langsung masuk ke materi anak-anak ya. Nanti untuk lita'arofunya, untuk perkenalan besok-besok aja nanti sambil jalan anak-anak ya. Semoga nanti untuk PTM-nya segera kita buka, nanti kita ada gosip biar ketemu lebih enak daripada seperti ini. Oke, terima kasih atas atensi dari anak-anak semuanya. Kita tutup ya hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian Peri harapkan segera untuk membuka aplikasi e-learning. Silakan dibuka di bahan ajar ada uji kompetensi. Ini hari ini Peri aktifkan. Oke, dari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih.